Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat lahir batin, sehat Islam, iman dan takwa kita, dan semoga majelis ilmu kita pagi hari ini menjadi sarana untuk dimudahkannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba-hambanya yang layak untuk dimasukkan ke surganya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan ngaji kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in 40 hadis, atau tepatnya adalah 42 hadis. Sebagaimana kita beberapa kali telah sampaikan bahwa kalau seorang muslim mengkaji, memahami, kalau bisa bahkan sampai menghafalkan, mengamalkan dari 40 hadis, maka Allah akan bangkitkan bersama dengan para ulama yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu tentunya kita berharap nanti dikumpulkan dengan para ulama al-amilin, ulama yang paham terhadap agama dan melaksanakan agamanya, yang mereka insyaallah diganjar di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampailah kita kepada hadis yang ketiga. Untuk hadis yang kedua kita telah bahas 2 kali karena memang panjang. Di pertemuan kemarin kita telah menuntaskan hadis yang kedua. Sekarang kita melanjutkan hadis yang ketiga. Rukun Islam dan faktor yang paling mendasar atau fundamental di dalam agama. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari ini panggilannya atau lakop, dalam bahasa Arab biasa disebut dengan lakop, julukan atau panggilan. Panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Karena ada an-nya, maka di dalam hadisnya bunyinya an Abi Abdurrahman. Kalau nggak pakai an, nggak pakai huruf jar yang lainnya, maka Abu Abdurrahman. Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah. Jadi julukannya siapa Pak, Bu? Abu Abdurrahman. Nama beliaunya adalah Abdullah. Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena keduanya sahabat. Dalam hadis itu kalau disebutkan perawinya, kemudian ayahnya itu juga menjadi sahabat muslim mukmin, maka biasanya anhuma. Kalau ayahnya belum muslim atau tidak muslim, biasanya nanti anhu. Kalau laki-laki berarti anhu, kalau perempuan berarti anha. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah perawi pangkalnya. Kemudian perawi ujungnya itu kalau Imam Nawawi menyebutnya di sini muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi nanti ada di beberapa kitab sunan yang lain kita sebutkan. Hadis ini termaktub di dalam kitab-kitab hadis apa saja. Kitab-kitab hadis induk itu biasa disebut dengan, kalau 6 itu disebut dengan kutubus sittah. 6 kitab hadis induk. Atau kemudian nanti ada kutubut tis'ah,
9 kitab hadis induk. Maka biasanya kalau ada orang menyampaikan satu hadis tertentu, maka pasti dicek itu dia berada di kitab apa. Kalau muttafaq alaih berarti ada di dalam kitab Bukhari wa Muslim. Dan memang ada mungkin di kitab-kitab yang lain dari 6 kitab induk atau 9 kitab induk yang lain, tapi kalau sudah Bukhari Muslim jaminan. Muttafaq alaih berarti disepakati oleh dua pakar hadis ternama, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sudah begitu jaminan kesahihannya, atau salah satu daripadanya, kitab Rawahul Bukhari, riwayat Bukhari, atau Rawahul Muslim, maka itu juga menjadi jaminan dari kesahihannya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah perawi ujung. Ya, perawi ujung itu yang tadi 6 kitab pengarang 6 kitab induk atau 9 kitab induk. Nah, perawi pangkalnya itu adalah biasanya sahabat. Kalau hadis itu marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pasti ada perawi pangkalnya, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini marfu juga, perawi pangkalnya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dijuluki dengan Abu Abdurrahman. Nah, sekarang kita masuk kepada konten hadisnya. Qala, beliau Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Sami'tu, kalau ada sami'tu, aku mendengar, maka ini sedikit untuk bisa kita tidak salah paham. Ada yang menyebut Rasulullah, kemudian Rasulullah, Rasulillah. Nah, itu sami'tu, aku mendengar Rasulullah. Kenapalah? Karena Rasulullah ini sebagai maf'ul bih, jadi objek. Abdullah bin Umar mendengar apa? Mendengar ucapan atau sabda Rasulullah. Berarti Rasulullah SAW sebagai maf'ul bih, maka bunyinya la, Rasulullah. Kalau nanti ada jar seperti tadi, an, dari, bisa an Rasulillah, ya, itu nanti lamnya Rasul itu menjadi kasroh, Rasulillah. Kalau tidak ada, kalau Rasulullah bersabda langsung begitu biasanya, atau qala Rasulullah, yang menjadi marfu. Nah, ini untuk kita bisa tidak salah paham, menjadi paham, oh, ada yang ngomong Rasulullah, ada yang mengucapkannya Rasulullah atau Rasulillah. Itu ada kaidah-kaidahnya di dalam bahasa Arab. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini menjadi maf'ul bih sehingga menjadi Rasulullah. Sami'tu, aku mendengar, Abdullah bin Umar mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yaqul, bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, ini mulai yang disebut dengan matan. Dari itu semua perawi. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Kemudian itu perawi pangkal sampai kepada Imam Bukhari, nanti ada sanadnya, ada jalur perawi-perawi lainnya. Kita tahu kalau Imam Bukhari misalnya dengan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, ya, sebagai pemimpin dari para muhaddisin, ya, beliau hafal semua itu. Jadi perawi ada 10 atau lebih dari beliau sampai kepada sahabat, itu beliau hafal semua, nama-namanya, lahirnya di mana, meninggal di mana, tahun berapa, itu hafal semua. Kemudian masing-masing itu menyampaikan hadis itu di usia berapa, itu beliau juga hafal. Nah, yang demikian itulah ilmu hadis yang karenanya sampai dengan saat ini ilmu hadis dikenal dengan ilmu yang paling otentik. Bahkan Al-Qur'anul Karim itu adalah berlandaskan ilmu hadis. Sehingga Al-Qur'an itu adalah merupakan semua 30 juz itu lengkap adalah merupakan
tingkat derajat yang paling tinggi. Mutawatir, dalam hadis itu ada istilah mutawatir. Kalau mutawatir berarti yang meriwayatkan itu sangat banyak. Kemudian selain mutawatir nanti hadis ahad dan sebagainya. Nah, kalau hadis Nabi sendiri yang mutawatir itu lebih sedikit. Yang terbanyak hadis Nabi itu ahad, hadis ahad. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, itu semua perawi dalam ilmu hadis itu menjadi sangat penting untuk menentukan kualitas hadis. Kualitas hadis. Nah, berikutnya setelah ilmu tentang perawi, maka mulai kita sebut konten kalau bahasa kita di dalam bahasa hadis adalah matan. Nah, matannya seperti apa di dalam hadis yang nomor 3 ini? Inilah isi dari matannya, yakni sabda Nabi, bunyal islamu ala khomsin, bahwa Islam itu tegak, berdiri, kokoh dengan 5 rukun, dengan 5 kolom. Kalau kita biasa atau pernah tawaf di Ka'bah, itu yang disebut ada rukun, Mbak ya. Ada rukun Yamani, dan kemudian ada beberapa rukun di dalam. Rukun yang dimaksud di dalam Ka'bah itu adalah pojok-pojoknya itu, kolom-kolomnya. Dalam bahasa saya ya, kuliah saya di sipil, maka dalam bahasa bangunan adalah ketika seorang membangun bangunan itu yang paling utama pertama diperhatikan adalah pondasinya, setelah itu adalah membangun kolom-kolomnya, pilar-pilarnya. Baru setelah itu isiannya. Apakah tembok, apakah kemudian kusen dan sebagainya. Itu isiannya. Yang paling utama sehingga bisa menjadi kokoh dan tegak dari bangunan itu adalah rukun-rukun tersebut, kolom-kolom tersebut. Nah, Rasul mengumpamakan di dalam Islam, mengumpamakan Islam itu adalah sebagai sebuah bangunan, dan bangunan itu akan menjadi kokoh tegak berlandaskan adanya rukun yang 5 ini. Bunyal islamu ala khomsin. Dikuatkan, dikokohkan, dibangun dengan tegak Islam itu ketika ada 5 rukun ini. Apa saja? Ini insya Allah sudah kita bahas, nanti kita sedikit jelaskan apa korelasinya dan mengapa Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada hadis yang ketiga, persis setelah hadis yang kedua yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadati. Ini juga kenapa syahadati dan sebagainya, ada kaidah-kaidah bahasa Arabnya, karena ini adalah detailing atau penjelasan dari ala khomsin. Khomsinnya jadi kasroh, maka bunyi syahadatnya bukan syahadatu, bukan syahadata, tetapi syahadati ya. Bersaksi, atau kita kemarin sudah bahas makna syahadat itu ada 3. Jadi ketika kita menyebutkan asyhadu itu ada 3. Masih ingat Pak, Bu? Apa kemarin? Sudah sebulan ya. Semoga masih ingat. Asyhadu arti yang pertama adalah aku bersaksi. Berarti makna syahadat yang pertama Pak, Bu? Saksi, bersaksi. Kemudian yang kedua adalah al-ahdu. Aku berjanji. Biasa kita al-ahdu dainun, janji adalah utang, gitu kan? Al-ahdu dainun. Nah, asyhadu punya makna juga al-ahdu. Jadi aku berjanji. Jadi selain aku bersaksi sebagai seorang saksi di pengadilan yang disumpah dengan Al-Qur'an, disumpah dengan kitab suci, kalam Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar memegangi teguh apa yang benar yang dia ketahui. Kalau ditanya tentang sesuatu, dia akan menjawab persis yang dia ketahui, atau kalau ucapan ya dia akan menyampaikannya dengan detail. Ucapannya seperti ini ya. Tidak ada tambahannya, tidak ada kurangannya. Nah, itu asyhadu. Aku bersaksi seperti seorang saksi di pengadilan. Dia akan benar-benar menyampaikan, mengucapkan, atau kemudian menginformasikan yang benar, tepat.
tidak dikurangi serta tidak ditambahi. Yang kedua, aku berjanji. Maka seorang yang berjanji berarti dia akan berpegang teguh, benar. Karena janji itu pasti akan ditagih, pasti akan dan harus dibayar. Sebagaimana utang, kalau belum dibayar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruhnya belum nyampe ke Allah. Ini orang baik tapi punya hutang, maka masya Allah, naudzubillah, ini orang ruhnya belum nyampe kepada Allah sampai kemudian dituntaskannya. Maka biasanya kalau mengantarkan jenazah itu ada disampaikan, barangkali ada sangkut paut anak Adam ya berkaitan dengan masalah muamalah, silahkan menghubungi siapa? Ahli warisnya. Itu hal yang sangat penting. Kenapa selalu disampaikan? Karena ini menyangkut masalah ruh, itu akan segera nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang baik tetapi kemudian masih punya hutang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya belum nyampe. Nah, itu al-ahdu. Asyhadu atau syahadah yang maknanya apa, Pak? Bu? Berjanji. Yang ketiga, aqsamu. Jadi asyhadu atau syahadah bermakna qasam. Dia adalah merupakan sumpah. Baik, jadi tiga itu apa tadi, Pak, Bu? Yang pertama, bersaksi, berjanji, bersumpah. Nah, inilah syahadat. Karena itu, mengapa kemudian Imam Nawawi menampilkan hadis rukun Islam ini disampaikan lagi, bahkan yang ketiga selisih satu dari hadis yang kedua. Hadis yang kedua kemarin kan masalah rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam sudah disampaikan ketika ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Maka Nabi menyebutkan 5 rukun Islam ini. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, Imam Nawawi kemudian menempatkan lagi di hadis yang ketiga itu syahadah. 5 rukun Islam ini ditampilkan kembali karena begitu penting dan mendasarnya bagi keagamaan kita. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah wa tabarakallah, kita baru memahami, untuk mengkaji dan memahami syahadat saja itu sangat mendalam maknanya, nilainya. Dari asyhadunya saja itu sudah memiliki 3 makna dengan konsekuensi yang sangat besar di dalam kehidupan. Bersaksi, berjanji, bersumpah. Sumpah itu bahkan kalau sumpahnya salah, kalau sumpah demi Allah ya, dengan nama Allah kemudian sumpahnya itu salah, nggak boleh dilakukan, maka dia harus membayar kafarat. Ada pernah mendengar, Pak, kisah Umar bin Khattab dicegat oleh seorang nenek tua. Kemudian beliau berhenti karena nenek tua ini ingin Umar bin Khattab berhenti, dan kemudian menasihati Umar bin Khattab sampai 3 jam, hampir atau sekitar 3 jam, zuhur sampai asar. Berarti kira-kira kalau di kita betul ya, sekitar 3 jam ya, 3 jam. Jadi berhenti karena memang waktunya sholat ya. Nah, orang-orang yang bersama dengan Umar bin Khattab ini akhirnya protes. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kok membelani, bahasa kita ya, sampai mau mendengarkan seorang nenek tua sebegitu lama dan menghentikan kita semuanya. Orang-orang para sahabat yang mulia dihentikan hanya untuk mendengarkan nasihat wanita tua ini. Ada yang tahu, Pak, Bu, siapa nenek tua tadi? Nenek tua tadi namanya adalah Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah itulah yang ibu-ibu, bapak-bapak kalau membaca awal dari juz 28, surat apa, Pak, Bu? Awal dari juz 28, surat Mujadilah. Ini adalah nenek tua, seorang nenek tua, seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah tentang hubungan keluarganya, hubungan dia sama istri, sama suaminya. Kemudian oleh Rasulullah SAW dinasehati ya beliau, sabarlah dan sebagainya. Karena kebiasaan di zaman jahiliyah namanya zihar, peristiwa yang terjadi di keluarga beliau itu adalah zihar. Zihar itu hal yang biasa di zaman jahiliyah, biasa terjadi.
dan kemudian ketentuan hukumnya dia ya sudah sabar saja begitu. Maka si wanita ini, wanita sahabiah ini nggak terima dengan penyampaian Nabi, sehingga beliau protes dan protesnya itu mengadu kepada Allah langsung. Ya Allah, ini gimana ini? Kok dijawab seperti ini oleh Rasulullah? Maka awal dari juz 28 surat Mujadilah itu, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar pengaduan seorang wanita kepada engkau, kepada Rasulullah, di mana Rasulullah memutuskan sebagaimana biasa. Tetapi tidak, ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan yang lain. Menentukan keputusan baru, menurunkan wahyu, sehingga ini wanita setelah protes langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk kemudian menurunkan wahyunya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah, karenanya ketika kemudian ini ada peristiwa yang seperti ini, maka apa keputusannya? Keputusannya si laki-laki, suaminya yang sudah bersumpah, tetapi sumpahnya yang salah tersebut harus kemudian membayar kafarat. Jadi sumpah itu kalau salah, sumpahnya salah. Kalau sumpahnya benar, maka dia bersumpah atau bernadar sesuatu, bersumpah akan melakukan sesuatu, maka kalau itu boleh diharuskan, menjadi wajib. Sebagaimana puasa, saya kalau begini, kalau sembuh, saya kalau naik kelas, naik jabatan dan sebagainya, kemudian dia bersumpah, ya, bernadar, maka wajib baginya untuk melakukannya. Awalnya kalau dia tidak sumpah, sunnah saja atau mubah saja, tapi kalau sudah bersumpah menjadi wajib. Tapi kalau hal itu dilarang, bukan sesuatu yang baik, maka dia harus membayar kafarat. Nah, Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah, inilah begitu dahsyat dan luar biasanya syahadat. Maka dia menjadi rukun Islam yang pertama yang menentukan seseorang. Kalau orang kafir, sebelumnya kafir, kemudian dia bersyahadat, maka masuk Islam. Dan dengan itu semua dosa kekafirannya sepanjang, misalnya dia di usia 40 tahun, berarti kalau dikurang 15 tahun atau balik, berapa Pak? 40 kurang 15. 25 tahun, betul ya? 25 tahun dia bermaksiat dosa, orang kafir berarti ya sudah dosa. Begitu dia bersyahadat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadat dia menjadikan dia menjadi muslim dan sekaligus menghapus seluruh dosanya. Karena itu Rasul bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha fi akhiril hayat dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau orang ini wa in zana wa in sarako? Dia pezina, kemudian dia juga pencuri. Kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarako. Walaupun dia zina, dia pencuri, tetapi kalau di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Karena dahsyatnya dari syahadat ini, karena dahsyatnya dari nilai yang kemudian diawali dengan syahadat tersebut, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Ibu dan Bapak semuanya rahimakumullah, ada satu hadis Nabi yang menegaskan tentang rukun Islam yang pertama ini begitu dahsyat, begitu penting. Next time mungkin kita bisa perdalam lagi maknanya. Pernah kita bahas sedikit dulu. Nah, makna hadis Nabi SAW tentang hadis bitaqah, seorang yang dihisab oleh Allah. Di dalam hisabnya ada 99 amal. Ternyata semua dari 99 amal itu amal buruk. Jadi timbangan, mizan kalau sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap saja ini yang
yang kanan ini adalah kebaikan, yang ini keburukan, sebelah kiri keburukan, maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang ini 99 ternyata tempatnya di keburukan. Berarti gimana Pak, Bu? Jomplang begini kan? Jomplang begini. Tinggal satu. Masih ada satu. Semua 100 amal dia, nah 99 amalnya ternyata begini. Ini kira-kira kalau panjenengan Pak, Bu, ya, masih ada harapan nggak? Tinggal satu Pak. Yang 99 ternyata begini semua gitu. Udah jomplang begini. Ada harapan? Ada sih, tapi kecil banget kan? 1% lah berarti paling tidak ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini orang sudah benar-benar putus asa, tapi ternyata yang satu ini kemudian, oh ini amal baik, taruhlah di sebelah kanan. Begitu ditaruh di sebelah kanan, tinggal satu tadi, ternyata amal tersebut mengalahkan seluruh dari amal-amal buruknya. 99 amal ini kalah berat dibandingkan dengan yang satu tadi. Apa isinya yang satu ini? Yang satu ini isinya adalah la ilaha illallah. Begitu hebat, luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Kalimat, kata-kata. Tetapi tentu bagi seorang muslim kemudian mukmin, kalimat tersebut bukan sekedar diucapkan iya, menjadi sebuah zikir. La ilaha illallah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, iya. Tetapi bagi seorang muslim mukmin bukan hanya sekedar zikir bil lisan, tetapi juga zikir bil aqli, zikir dengan akalnya, dengan perasaannya, dan pastinya kemudian zikir dengan hatinya, maka menggerakkan seluruh saraf-saraf dalam dirinya. Sehingga ya kalau orang sudah berzikir dengan keseluruhan dari soul, body, mind, body, seluruhnya saraf-sarafnya berzikir, maka ya kalau ada peluang atau ajakan atau keinginan untuk maksiat dan dosa, akan tanha anil fahsya wal munkar di dalam sarafnya. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing kita mungkin punya pengalaman ketika ada kerentek, ada keinginan, ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, tiba-tiba saja ada saja yang kemudian menggagalkannya. Enggak males malu atau macam-macam alasannya. Nah, yang demikian itu adalah di antara karunia Allah sebagai insya Allah menjadi bagian dari manfaat adanya zikir la ilaha illallah di dalam diri kita. Akhirnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Masuk aku orang yang suka berzikir kemudian melakukan maksiat dan dosa. Masuk aku biasa sholat menghadap kepada Allah kemudian maksiat dan dosa. Mungkin awal yang terlintas dan terfikir bisa macam-macam. Saya malu dengan orang, saya malu dengan atasan, saya malu dengan bawahan, saya malu dengan tetangga dan sebagainya. Itu bagian dari karunia Allah. Ketika seseorang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar atau maksiat dan dosa. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu syahadat yang kedua adalah juga Muhammadur Rasulullah. Itu sangat mendalam. Berikutnya, jemaah sekalian rahimakumullah, rukun yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan salat. Kita tahu benar manfaat luar biasa di dalam salat dan begitu sangat pentingnya salat itu di dalam agama kita, di dalam nilai keberagamaan kita. Karenanya ada hadis Nabi SAW yang menegaskan begitu urgent and importantnya salat itu sampai kemudian al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat. Batas antara muslim dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Walaupun para ulama kemudian membahas bab ini. Dan kita biasakan kalau kita mengkaji satu hadis itu yang pertama dan utama manfaat ibroh dan pelajarannya untuk kita. Yang paling utama untuk kita. Bukan untuk ngejudge orang. Bukan untuk menilai orang atau memvonis seseorang. Bukan.
tapi untuk diri kita, untuk keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, lebih ke situ. Sebagai untuk self development, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Bukan untuk dalil apa? Suka untuk berdebat atau ngejas atau memvonis orang, bukan, ya, bukan. Itu kalau diperlukan saja. Kalau benar-benar diperlukan dan dibutuhkan. Kalau enggak, bahkan enggak. Kaidah utamanya adalah innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau Rasulullah saja itu hanya penyampai. Penyampai bukan pemvonis. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus shalah, beda atau batas antara muslim dan kafir itu meninggalkan salat. Para ulama membahas detail, kesimpulan besarnya, kesimpulan globalnya adalah kalau ada orang yang meninggalkan sholat, maka ada beberapa hukum kepada orang yang meninggalkan sholat itu. Yang paling ringan adalah fasik. Misalnya orang meninggalkan sholat karena malas. Sampean kok gak sholat itu? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian, lapo, kenapa Anda nggak sholat? Ya. Saya tahu sholat itu wajib, sholat itu penting. Cuma kadang-kadang saya berangkat bangun, kalau sholat subuh itu saya belum bangun nih, misalnya gitu kan. Kemudian alasan macam-macam lah ya. Alasan macam-macam, tetapi yang paling utama sebenarnya malas ya. Malas. Ya sudah. Tapi dia tahu kalau itu wajib. Dan dia mengakui itu wajib. Cuma itu tadi, dia nggak laksanakan. Ada beberapa yang bolong dan sebagainya. Ya. Ini pas waktunya kerja, ini kemudian maghrib itu saya baru pulang, bahkan pulangnya udah mau isya dan sebagainya. Isya itu ya capek ya, ngantuk begitu. Alasan macam-macam. Ya. Maka dia pastinya berdosa, ya. Dan bahkan pada tingkatan fasik. Fasik itu sudah pendosa. Ya. Orang fasik itu pendosa. Maksudnya hobi melakukan dosa. Maka orang yang sering meninggalkan sholat karena tadi alasannya malas, itu para ulama menyatakannya sebagai fasik. Tapi hati-hati, kalau itu kemudian kefasikan itu tidak diterapi, tidak dilakukan perbaikan-perbaikan, naudzubillah, nanti bisa jadi pada tingkatan berikutnya bukan lagi sebagai fasik, tetapi naudzubillah sampai pada tingkat munafik misalnya, naudzubillah. Bahkan kemudian nanti yang tinggi itu adalah sampai pada tingkat kafir, bisa sampai kafir. Seperti apa? Para ulama, jumhur ulama menyepakati yang sampai tingkatan kafir itu adalah yang sampai menolak kewajibannya. Apa sih manfaat sholat itu? Itu ada orang yang rajin banget sholat tetapi masih mencuri misalnya, masih berbohong, masih melakukan maksiat dan dosa, enggak baik sama tetangga dan sebagainya. Apa gunanya, manfaatnya? Naudzubillah kalau sampai begitu. Kalau sampai berkeyakinan bahwa sholat itu tidak ada manfaatnya, bahkan dia menyatakan enggak wajib lagi, maka para ulama sepakat kalau yang demikian itu sampai pada tingkat kafir. Baik, ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, ini rukun yang kedua dan begitu pentingnya, amat pentingnya sholat ini karena dia adalah amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nilai sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan privilege terhadap penilaian amal-amal yang lainnya. Saya pernah cerita atau enggak? Belum ya. Waktu zaman kuliah itu kami kawan-kawan seangkatan itu dapat nilainya kok buruk-buruk semua. Nilainya buruk-buruk semua. Kemudian saya alhamdulillah termasuk menengah ke atas. Menengah, ada yang sampai bawah. Akhirnya kami protes ke dosen ke dosen kami, Pak, ini kok nilainya kawan-kawan kok
Kalau di ini barisan kanan ya, A B C D ya, itu barisan kanan, C ke semua, C D E begitu kan. Kemudian saya ditanya, ada beberapa kan, kamu dapat berapa? Dapat C Pak saya. Yang ini ada yang dapat C, ada yang dapat D gitu kan. Oh itu aslinya kamu D. Jadi kamu yang dapat C itu aslinya D. Itu sudah saya upgrade. Saya sudah upgrade. Nah ibu dan bapak semua rahimakumullah, kalau dosen saja bisa mengupgrade karena ya mungkin ada karena kasihan, karena mungkin ada nilai-nilai yang dilihat ada kebaikan padanya dan sebagainya, sehingga dia punya kebijakan untuk mengupgrade nilai. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sholat itu bisa benar-benar menentukan terhadap amal-amal yang lainnya. Di samping dia yang pertama kali dihisab oleh Allah, amal yang pertama kali dihisab. Nah kalau baik yang kedua ya, yang kedua memiliki manfaat besar. Kalau baik nilainya, dia benar-benar bisa mengupgrade amal-amal yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ada dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil yang dilakukan karena sholat, orang perhatian dengan sholat ini dengan baik, dia berusaha untuk belajar lagi, meningkatkan kualitas sholatnya dan seterusnya, maka kesungguhan dia belajar dan kemudian dia lakukan sholat itu dengan sesuai dengan pemahaman dia menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, lebih khusyuk lagi, maka yang demikian itu akhirnya akan benar-benar menjadikan amal-amal yang lain diangkat derajatnya. Jadi kalau timbangan ini misalnya ada agak miring ke kiri sedikit begitu, dengan adanya sholatnya itu maka dia akan bisa di-upgrade. Ini menjadi amal yang baik. Nilainya menjadi sedikit lebih berat kebaikannya. Dan begitulah jemaah sekalian rahimakumullah, manfaat besar dari sholat ketika kita benar-benar memahami pentingnya rukun yang kedua di dalam sholat ini, di dalam Islam, rukun Islam, yakni meningkatkan kualitas sholat kita. Ya. Wa iqamis sholat. Makna iqamis sholat ini sendiri menegakkan sholat, bukan asal mengerjakan. Mengerjakan iya penting, pasti harus dikerjakan. Tetapi makna dari iqamis sholat berarti meningkatkan. Dari waktu ke waktu kita harus belajar dan berusaha bersungguh-sungguh dari hasil belajar kita untuk kita terapkan lebih benar dari sisi kaifiahnya, tata caranya, semakin benar kita sesuaikan dengan tata cara yang diajarkan Nabi. Mungkin ada takhayul bid'ah khurafat yang mengotorinya, maka hilangkan itu semua. Setelah kemudian dihilangkan dari kotoran khurafat, takhayul bid'ah khurafat, maka kemudian tingkatkan lagi kekhusyuannya. Jadi kaifiahnya, tata caranya, how to-nya sudah ditempatkan sesuai dengan contoh dari Nabi. Kemudian kualitas dari kekhusyuannya, dari hati itu juga harus ditingkatkan. Yang ketiga jemaah sekalian rahimakumullah, rukun yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah Rasulullah, para sahabat itu disebutkan orang mulia, itu pasti yang dimaksud itu adalah dermawan. Kalau orang zaman sahabat itu disebut, zaman Rasulullah, zaman sahabat itu disebut orang mulia, maka yang dimaksud itu adalah dermawan. Misalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, atau sebelum menjadi istri beliau dan kemudian menjadi istri Rasulullah SAW, disebut beliau sebagai mulia itu karena kedermawanannya. Orang-orang mulia di masa itu ketika disebut orang mulia itu juga karena kedermawanannya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu manusia paling dermawan. Jadi kalau mau ittiba'un Nabi, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi, maka jangan lupa karakter ini, yakni dermawan. Dan di antara ciri dermawan itu adalah yang menginfakkan, mensodakohkan, gemar
sangat gemar menginfakkan dan mengsedekahkan sebagian dari rizki yang Allah berikan. Sebagian. Kalau mau sekualitas Abu Bakar boleh semuanya, ya. Tetapi tentu kalau kaidah umumnya dari agama ini adalah sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq di masa beliau itu sampai memutuskan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat. Saking pentingnya zakat ini, Umar bin Khattab waktu itu beliau berpendapat, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasulillah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau memutuskan memerangi orang yang masih menghadap kiblat berkiblat Ka'bah, masih sholat? Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, kalau engkau memang tidak mau, maka aku akan tetap memutuskan bahwa siapapun yang memisahkan antara zakat dengan sholat, di mana di masa Nabi dia membayar walaupun hanya membayar seutas tali unta, kemudian dia tidak mau membayar di masaku, maka demi Allah aku pasti akan memeranginya. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan masya Allah tabarakallah, kita dapatkan pelajaran berharga di sini bahwa umat ini mengalami berbagai macam ujian, kemudian cobaan, termasuk kelemahan-kelemahannya. Di antaranya adalah lemah dalam bab rukun yang ketiga ini. Rukun Islam yang ketiga, masalah zakat. Di mana sebagian besar dari kaum muslimin kalau bicara zakat, dan yang mayoritas kemudian ditunaikan itu zakat apa Pak? Bu? Fitrah. Penting, memang wajib, iya. Tetapi yang zakat mal itu juga wajib. Yang wajib itu bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal. Karena kalau sudah zakat mal hitungannya besar, hitungannya kan persen, ya. Secara umum 2,5% kan, secara umum. Nanti ada beberapa klasifikasi dari masing-masing harta yang wajib dizakati. Tapi secara umum adalah 2,5%. 2,5% kalau masih harta kekayaannya jutaan, puluhan juta, ratusan juta mungkin masih ini Pak ya. Kalau 10 begitu berarti berapa Pak? Bu, 10 juta. 10 juta 250. Masih inilah begitu kan. Tapi kalau kekayaannya sudah mulai ratusan juta, ya 100, anggap saja 100, berarti sudah berapa? 2.500.000, ya. Masih lumayan lah, masih lumayan, ya. Insya Allah nggak berat, ya. Kalau sudah 1 M 25, mengeluarkan 25 dalam setahun kan mengeluarkannya sekali, ya. Sekali, ya. Itu lumayan. Loh kok banyak juga ternyata, gitu kan. Itu kalau segitu. Sementara sebenarnya umat kita ini kan banyak yang duitnya lebih dari itu, ya. Banyak yang duitnya lebih dari itu. Maka kemudian setelah lebih dari itu menjadi tadi 25, kemudian menjadi berapa? Menjadi lebih tinggi lagi 250. Oh, lebih besar lagi. Oh, besar ternyata. Ya, akhirnya menjadi berat, ya, menjadi berat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itu kita merasakan betapa penunaian terhadap rukun yang ketiga ini umat ini kurang. Wabil khusus akhirnya ya menjadi infak sedekah biasa kalau tidak dihitung dengan hitungan yang benar dan tidak diniatkan. Sehingga orang yang kaya raya kekayaannya 10 M lebih atau bahkan mungkin sudah ratusan M dan seterusnya, ya dia keluarkan berapapun kan terasa besar. Terasa besar kan dia dibagi-bagi nih kepada panitia, pada lembaga amil zakat nasional, kemudian ini dia keluarkan hanya dia berikan kepada saya zakat mal nih 25 juta, kan sudah terasa besar juga. Padahal itu belum memenuhi ketentuan dari zakat.
So Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini PR kita semuanya, wa ita'iz zakah. Monggo mari kita mulai dari diri kita, hitunglah harta kita yang Allah rezekikan kepada kita semuanya dengan hitungan yang benar, dan kemudian kita tunaikan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya. Kita berharap dengan penunaian ini maka keislaman kita masing-masing menjadi lebih baik, karena rukunnya tegak, kolom-kolomnya tegak. Kalau belum berarti kolomnya nggak jadi, atau ya di apa Pak? Dimanipulasi besinya. Besinya yang harusnya ukuran berapa? 16 begitu, ternyata menjadi ukuran 12 ya. Dan seterusnya. Kecampuran betonnya juga begitu ya. Baik, berikutnya adalah wahajil bait, dan haji ke Baitullah. Untuk hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah, haji ditaruh di yang keempat, kemudian wasumi Ramadan dan puasa Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah 5 rukun Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Imam An-Nawawi. Karena penting, urgent and importantnya, mendesak dan pentingnya rukun ini, maka kemudian ditaruh di hadis yang ketiga, setelah kemarin di hadis yang kedua bicara tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai sebuah kerangka umum dari syumuliyatul Islam, kesempurnaan dari ajaran agama kita. Dan yang hadis yang ketiga ini menegaskan harusnya kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan hal-hal terpenting. Ini sebagian, bukan seluruhnya, bukan seluruh dari ajaran Islam, tetapi ini unsur yang paling penting di dalam agama ini. Karena nanti ada kita berbuat baik kepada tetangga, menerima tamu, mendidik anak dengan baik, kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dan seterusnya. Itu bagian dari ajaran Islam semuanya. Kita tersenyum dan seterusnya ya. Tapi 5 hal ini adalah merupakan unsur terpenting sehingga disebut sebagai rukun Islam. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, sebelum kita tutup, monggo kalau ada yang ditanyakan. 1 atau 2 kalau ada. Ibu-ibu ada? Oh, nggih, monggo. Nisab. Ya. Nggih, betul, Pak. Jadi semua ada aturannya, sehingga makanya itu yang kita sebutkan dihitung dengan detail dan sesuai ketentuan. Jadi ada haul, kalau haul berarti 1 tahun ya, 1 tahun. Tapi nanti ada yaumah hasadih untuk komponen tertentu, yakni kalau di dalam ketentuan adalah zakat pertanian. Zakat pertanian itu yaumah hasadih, pada saat panen. Berarti ya tergantung nanti komoditasnya apa yang ditanam dan kemudian panennya berapa lama. Ya, pada saat panen dihitung, kemudian kalau sampai nisab semuanya itu nanti kalau sampai nisab. Haul begitu juga, haul 1 tahun ya. Haul 1 tahun. Gajian sekian 1 tahunnya berapa? Di total dengan aset yang dia punya. Aset yang dia punya. Setelah kemudian dihitung sesuai dengan haulnya 1 tahun. Hitungan haul itu tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Berarti beda kalau dibanding Masehi, beda di 10 sampai 12 hari. Ya, bedanya sekitar itu ya, 500 sekian kan. 350-an ya. Lebih mudah misalnya baik dimulai bulan Muharram, dimulai bulan Safar, dimulai bulan Ramadan. Dan begitu ngitungnya ya. Jadi dari Ramadan ke Ramadan atau dari bulan tergantung kita memulainya ya, mulai menghitungnya. Sampai 1 tahun, begitu sampai nisab, ketentuan nisabnya masing-masing juga ada ya.
emas 85 gram emas. Kemudian ketentuan kalau padi itu 5 wasak dan seterusnya ya, dan seterusnya. Beberapa ketentuan dari masing-masing komoditas. Jadi betul Pak, silahkan satu ada haulnya dan atau tadi komoditas tertentu pada saat panen ya, yaum hasadi. Yang kedua hitung apakah sampai nisab. Ketentuan nisabnya masing-masing juga ada. Masing-masing juga ada. Kalau uang diuangkan semuanya berarti hitungan emas tadi 85 gram emas. Berapa Pak kira-kira? 85 gram emas sekarang berapa? Ya pada saat itulah ya, pada saat itu. Berarti kalau anggap saja 1 juta berarti 85 juta setahun. Setahun. Maka itu tadi ya udah akumulasi gaji, akumulasi aset ya, semuanya dihitung. Kalau lebih dari 85 juta berarti atau sudah 85 juta maka sudah nisab. Berarti keluarkan. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Begitu. Cukup Pak? Ada yang lain? Oke, Pak. Terima kasih. Saya ingin pencerahan terkait dengan yang kita terkait dengan nazar. Nazar. Apakah itu baru jatuh setelah kita ucapkan atau kita dalam hati itu sudah niat misalnya sudah jatuh? Baik, terima kasih. Hukum syariat itu ditentukan ketika sudah dizohirkan. Ya. Jadi kalau masih hanya kerentek atau niat di dalam hati belum. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan bahwa aku diutus bukan untuk menghukumi hati seseorang, tetapi aku diutus untuk menghukumi dengan ketentuan syariat apa yang dia zahirkan. Ya. Demikian dalil utamanya, sehingga kalau baru di dalam hati. Tapi ketika sudah dilafadzkan, walaupun mungkin hanya kepada dirinya sendiri atau kepada istrinya, kepada keluarganya, artinya tidak harus diumumkan ke publik, ya, itu sudah jatuh. Ya. Jadi ketika sudah dizahirkan, walau kepada diri sendiri. Ya, sudah niat, kemudian Bismillah, aku niat, aku bernazar kalau saya ingin sekali, ya Allah, berhasil di bidang ini. Saya ingin anak saya begini dan saya ingin kesembuhan dan seterusnya. Misalnya pada saat sakit, maka dan kalau saya sembuh, ya Allah, aku akan bersedekah, aku berinfak, aku akan berikan ini. Ya, ada beberapa kawan itu kalau ada yang mendirikan bisnisnya sudah mulai jalan, sudah sampai omset aset tertentu, ya, maka kemudian dia infak, ya. Infak, masya Allah. Beberapa kapan hari ada yang, Ustadz, saya ingin menginfakkan sepeda motor, ya, mungkin ada mahasiswa yang dia membantu di masjid atau dan seterusnya, kemudian membutuhkan, maka akhirnya saya sambungkan. Masya Allah, senang banget ini ada mahasiswa jadi marbot masjid, membantu ngimami kadang-kadang dan seterusnya, kemudian dapat infak berupa sepeda motor seperti itu. Nah demikian Pak. Jadi ketentuannya adalah ketika sudah dizahirkan, walaupun hanya pada diri sendiri. Kalau masih di dalam hati belum jatuh padanya ketentuan syariat. Walaupun hati itu sangat penting dalam bab hubungan kita dengan Allah, ya. Hati itu sangat penting, tetapi dalam ketentuan syariatnya itu baru bisa jatuh ketika sudah dizahirkan. Cukup ya Pak? Bapak Ibu sekalian, cukup? Ibu-ibu ada satu? Kalau ada kesempatan? Gak ada? Baik, Ibu dan Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya telah sampaikan, maka Masya Allah tabarakallah, mengapa Imam Nawawi seperti mengulang, ya. Walaupun ini hadis lain, tetapi temanya kan mengulang. Kalau kemarin kita sudah bahas rukun iman, rukun Islam dan ihsan, maka di yang ketiga ini beberapa penekanan perlu kita benar-benar detailkan atau kuatkan pemahaman kita, dan sebagian atau seluruhnya
perlu kita detilkan next time mungkin pada waktu berikutnya, dan pastikan kita terus belajar untuk bisa menegakkan rukun-rukun Islam ini sebagaimana kita ingin sebuah bangunan rumah kita, bangunan apapun yang kita miliki itu berdiri kokoh. Dia akan berdiri kokoh. Agama kita menjadi kokoh, menjadi baik di sisi Allah dan Rasul-Nya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita kalau rukun dari 5 rukun Islam ini benar-benar kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mampu menegakkan dengan baik 5 rukun Islam kita. Amin Allahumma amin. Dan mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.